Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3. Artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwasanya mereka nggak punya barang buktinya, itu nggak ada untuk itu. Yang kita tantang kok, yuk peradilan aja. Ayo kita peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle untuk itu. Tapi kan nggak berani peradilan. SP3 itu paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Bukan macan. Iyalah. Tapi karena 2 macan ini kan itu sudah minta macan maaf. atau rasul yang di dalam? Nggak usah. Ini kan delik aduan. Nggak usah. Bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan tuh bukan delik aduan. Dia tadi nantang, mana ijazah asli? Ini loh ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Berarti palsu ijazah. Inilah orang yang selalu menuduhkan palsu-palsu, padahal dia sudah melihat di gelar perkara khusus. Ya, Pak Jokowi ada embosnya, ada watermarknya, ada yang namanya. Mana? Pernah pegang belum? Merah. Tapi yang menarik buat saya, pegang belum? dia itu dengan keyakinan penuh, dia mengatakan bahwasanya ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Ini artinya, Padel ya. Artinya ini pembohongan karena saya punya ijazah yang ada hologram. Hologram itu tahun 2009 baru ada Universitas Gadjah Mada hologramnya. Scan ijazahnya bohong. Itu yang mengatakan Pak Rifai yang dilakukan oleh Rosuryo. Udah bohong lah. Baik. Bohong kedua kali ini. Baik. Ini menarik kok ya. Kasus hukum yang bicara bukan orang hukum lah. Orang hukum aja deh. Boleh. Kita geser dikit ya. Saya ke Prof Firman. Boleh. Prof Firman, Anda sepakat yang disampaikan oleh Refli Harun dan juga ada Bang Jahmada Girzang juga di dalam tim tersebut, bahwa dalam satu LP kalau misalnya seperti kayak Egy Sujana dan Damai Hari dia sudah dicabut, artinya sudah dapat SP3, ya berarti status tersangka untuk yang 6 yang lainnya juga otomatis gugur dong. Jadi terkait kasus ini terkait kasus ini kan sebenarnya kan kemarin kan restoratif justice kan tidak lebih dekat. Restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya. RJ tidak menggugurkan LP-nya. Saya tanya aja, pasal mana yang dilanggar? Itu gampang kita. Ya kan? Kedua, kita sama-sama orang hukum lah. Kan sudah ada mekanismenya. Ya kan? Beberapa waktu lalu, saya nggak tahu apakah masih sebagai kuasa hukum atau tidak. Beberapa kuasa hukumnya mengatakan tidak akan SP3. Hari ini SP3. Di internal juga kan problem nih. Ada perbedaan suara? Iya. Sekarang ada SP3. Kemarin nggak mungkin. Kalau saya SP3 saya Anda keluar. mengatakan pagi kedelai, sore tempe. Gitu. Kemudian ini kan ada aturan peralihan yang kemarin disampaikan. Kita ngomongkan Pak Ugrosiano dan sebagainya, Pak Refli dan sebagainya. Disampaikan ada peraturan peralihan. Kalau nggak salah 361 KUH baru. Itu menyatakan jika belum ini dilimpah ke pengadilan maka dia menggunakan KUHP lama. Di situ diatur juga bahwa kalau dalam KUHP lama yang mengatur ini kan Perpol. Kan gitu, peraturan Kapolri kan seperti itu. Sehingga maksud saya itu semua sudah diikutin. Dalam kasus RRT ini Perpol masuk di dalam. Masuk karena ada peraturan peralihan KUHP tadi. Nanti ada Bang Jamada bisa menyampaikan. Sehingga maksud saya ini semua mekanisme sudah dimasukkan. Dan di situ dijelaskan. Maka kemarin sudah ada kesepakatan para pihak, mereka menyampaikan restoratif justice, yang mengajukan pun kan lawyer. Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis kan lawyer. Dia ngerti itu apa esensinya. Jadi tidak berarti yang 6 lagi otomatis Gak lepas bisa, karena satu gak LP. bisa. Karena LP itu masih ada, Anda mengatakan? masih ada. Karena masing-masing pun teman-teman ini itu memiliki persoalannya masing-masing di dalam LP. Masa sih seorang purnawira, sebentar Mas Wahid, seorang purnawira Jenderal Bintang 3 Pak Ugrosiano? Ya, semua orang kan punya keterbatasan. Mungkin pemahaman-pemahaman ini kan yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Saya tadi sampaikan, peraturan peralihan KUHP baru 361 itu menyampaikan persoalan ini menggunakan aturan main lama. Di situ juga tidak diatur memang, maka menggunakan Perpol. Di situ diatur. Ya, Anda masih di dua sisi. Oh, ini udah di penghujung ya. Bang Andi, artinya ini kalau misalnya Anda melihat upaya SP3 yang sudah dilakukan, meskipun tadi ada pro kontra dari para praktisi-praktisi hukum ini tetap Anda mengatakan jalan yang sudah buntu buat RRT, begitu maksudnya?
Kalau jalan itu tidak ada jalan yang buntu. Tidak ada jalan yang buntu. The long winding road itu nggak ada. Oke. Ya, tapi yang jelas itu untuk membuktikan ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka itu adalah di pengadilan. Jadi tidak masalah. Nggak ada masalahnya pengadilan Solo, bukan yang jelas, pengadilan ini. nah kan dia kan takut kalau dibawa pengadilan ini kan yang sebenarnya pengadilan, pengadilan Solo tersatu, itu adalah itu bukan pengadilan untuk dirinya. Ya, tapi itu untuk adalah institusi negara. Ijazahnya ya, mana? di situ adalah KPU, di situ adalah kepolisian, dan di situ adalah UGM. Bukan seorang yang namanya Pak Joko Widodo. Iya, datanglah yang ke Solo. itu nanti di pengadilan yang sesungguhnya itu yang secara pidana itu. Gak berani datang ya, dan dia ini sudah kicep nih. Dia nggak berani datang ketakutan nih. Ya kan? Jokowi nggak berani datang lah udah pasti. Artinya, dan ketakutan ini semakin berlebihan ketika P19 ini begitu. Betul. Kalau makanya kita tunggu mana ada. Baca lagi. Nggak origin tuh baca itu. Kita baca lah. Yang baca nyontek. Ini dari kecil main nyontek. Ini ya. Apa yang mau dibaca? Dari saya ada titipan dari subscriber saya. Dari YouTuber saya. Catatan Andi Aswa. Saya bacalah. Ya. Ntar bilang cakep. Anak kalau nyontek. Coba panci masuk tahanan. Apa nggak ada cakep-cakepnya. Nyontek masuk tahanan. Kepukul besi. Nyontek masuk tahanan. Ya. Andi Aswan bohong di depan TV. Cakep. Makin pada ayo lalah lagi. Takut jeruji. Kacau. Itu dia. Yang gini. Gambaran dari keseluruhan yang saya katakan tadi sudah pada kicap mereka. Baik. Prof Firman, kalau bohong ya kayak gitu tuh. Sebelum ke Bang Roy. Saya hanya tadi kan kepotong-potong terus. Ya. Jadi restoratif justice itu tidak menghentikan laporan. Ya, biar lurus nih. Kemudian saat ini sudah dikuasai oleh jaksa penuntut umum. Beliau juga sebagai penyidik, maka turunlah P19. Dan beliau juga nanti sebagai penuntut, termasuk sama eksekusi kalau sudah putus. Betul. Seperti itu kan. Sehingga ini terus ada orang yang berbeda pendapat, dia boleh-boleh aja. Meskipun di KUHP lama tidak ada restoratif justice. Enggak, karena 361 KUHP baru mengatakan yang belum masuk ke persidangan itu masih menggunakan KUHP lama dan aturan lama. Itu jelas di situ. Jelas. Sehingga ya mohon maaf ya, saya tidak mau lebih lanjut menyampaikan apakah tidak baca dan sebagainya, tidak mau saya. Nggak apa-apa. Saya ingin sampaikan bahwa itu aturan mainnya. Sehingga ini sudah lengkap semua. Kemarin Pak Jokowi juga sudah memberikan keterangan tambahan di dalam P19 yang disampaikan oleh jaksa sebagai penyidik dia di situ. Tapi ada kemungkinan SP3 ini ditolak? Enggak dong, kan itu kan sudah disepakati Pak. Yang ingin diajukan artinya? Loh, udah pasti ini intervensi. Baik. Sudah kekuasaan sekarang sudah di jaksa kok. Kok ada orang lagi ingin, bagaimana masuknya mereka? Saya bertanya lah, saya kasih kesempatan untuk menjawab bertanya, gimana caranya dia bisa mempengaruhi jaksa kalau bukan intervensi? Kalau bukan intervensi? Iya. Menurut Anda Bang Jamada, ada nggak dari kubu seberang Anda ini yang intervensi juga? Karena sudah ada, kita sudah tahu ya. Sudah ada, tapi yang jelas perkara khusus di PMJ menyatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Oke, kata rekan Firmanto, sekalipun KUHP lama, kalau satu gerombolan tadi 8 orang itu ada restoratif justice 2 orang, sama hukumnya. Bagaimana melepaskannya orang satu LP kok? Ini tidak ada penyertaan. Masing-masing orang. Saya nggak tahu intervensi pihak mereka dong. Tidak ada. Saya nggak tahu aturannya di mana. Tapi kalau Profesor Firmanto ada pasalnya mengatakan bahwa itu bisa dibelah dalam restoratif justice, silakan. Saya terbalik. Mana pasal yang dilanggar? Loh, kalau saya tetap katakan tidak ada yang dilanggar. Kalau saya tetap katakan 361 KUHP yang baru, KUHP yang baru. Bila belum melimpah sampai ke pengadilan maka menggunakan KUHP lama dan aturan lama. Aturan lama ada Perpol 8/2021. Logikanya saja. Kita tidak perlu barangkali ke dan aturan. ini sudah ada dasar hukum. Gelar perkara khusus. Logikanya saja. Satu gelas ini tiba-tiba dikurangi separuh, berkurang nggak? Abang, ini logikanya masing-masing pihak wadahnya satu. Tidak ada penyertaan. Mau KUHP lama, mau KUHP baru. Tidak ada penyertaan di sini. Yang disampaikan abang ini ada penyertaan. Ada yang turut, kan sebutkan pasal 55, 56. Enggak ada di sini. Masing-masing orang berdasarkan bukti yang kita sampaikan, itu masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing. Sehingga ketika dilaporkan mereka masing-masing. Artinya perbedaan ini biarkan jadi perbedaan. Persoalannya nggak akan ada. Kalau dari dulu itu ada orang yang mau jujur dan negarawan, tunjukkan saja ijazahnya. Nggak ada. Dan tidak perlu jadi tuyul. Nah, ya tak? Nggak perlu jadi tuyul. Ada dua tuyul, ada jin. Siapa jin hibridnya?
Jen Ipritnya sekarang lagi membuka tembok ratapan di Solo. Cari di Google tembok ratapannya. Oke. Bang, tapi gini, yang ingin saya tanyakan, ketika kita berbicara soal 8 orang di dalam satu LP, yang 2 itu mengajukan restoratif justice. Apakah ada kemungkinan seorang Roy Suryo kemudian datang ke Solo melakukan hal yang sama dengan Bang Egy dan Bang Hari Lubis? Silakan. Tidak ada, kecuali yang di Solo minta maaf ke rakyat Indonesia. Itu baru kita maaf. Oke, terakhir Anda. Satu aja, saya simpel aja. Jalan ada terus artinya. ini, jalan terus. Pengadilan kita tunggu di sana. Apakah dia akan berani atau tidak? Ya, dia udah kicep nih. Makanya ngapain sudah. Makanya silakan datang dicari ke Solo. Yang itu gambar tadi, yang ada 2 anak kecil tadi. Itu adalah Roy Suryo dan Rismon. Bisa, nggak bisa. Oke. Enggak, tapi jawab sedikit. Ini bukan berarti abang kicep ya? Apa? Nggak kicep ya? Oke. Kenapa kicep? Ya, yang kemarin jelas saya bersaksi ahli di Solo, dia nggak datang. Ya, nggak datang, lawyernya juga malah bilang gini, saya tidak mau gini, tapi ngajuan pertanyaan. Jadi orang bohong, orang bohong. Andi Azwan tetap bohong. Rasanya kalau